Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat al-ayat. Pada kesempatan kali ini marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kita masih bisa bertatap muka, kenikmatan kita bisa menjalankan iman dan Islam kita. Dan itu nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersolawat, karena dengan solawat maksiat akan meninggal. Dengan sholawat semuanya akan dipermudah oleh Allah, fa insyaallah. Dengan sholawat kita nantinya akan selamat dunia akhirat. Segala bentuk kejahatan insyaallah tidak akan mengenai diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbim fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, dengan bersalawat insyaallah kita akan dipermudah segala jalan apa yang menjadi rintangan di hadapan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah memahami pengertian makna yang terkandung di dalam mujahadah nafas. Yang pertama adalah pengendalian diri ataupun mujahadah nafas itu sendiri. Pengendalian diri atau kontrol diri atau juga disebut dalam bahasa Arab mujahadah nafas adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum. Disebut as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu yang mampu menikah, hendaklah dia nikah. Karena yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu menahan hawa nafsu baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kamu memberikan contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri? Nanti kita diskusikan ataupun nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, yang kedua adalah prasangka baik atau husnudzon. Prasangka baik atau husnudzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya adalah baik. Yang kemudian don yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudzon. Secara istilah husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain.
Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka, atau juga disebut dengan su'udon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnudon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua husnudon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnudon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaiknya prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa demikian? Bisakah kamu menjelaskan dan mengemukakan dampak positif dari perilaku husnudon serta dampak negatif dari perilaku su'udon? Banyak contohnya, banyak dampaknya. Dalam setiap hari di lingkungan kita, setiap hari kita melihat tontonan yang kemudian dikhawatirkan menjadi tuntunan. Tontonan yang tidak baik menjadi tuntunan yang tidak baik pula. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan atau keluarga, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sama makhluk Allah disebut dengan ukhuwah insaniyah. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Ini contoh yang patut kita teladani, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut dengan ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik dan juga persaudaraan. Di ayat yang pertama ataupun Quran yang pertama, Quran surat Al-Anfal ayat 72. Lafalnya adalah sebagaimana berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاء بيتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وإن تنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi.
Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, kita lanjut di bacaan ataupun hukum tajwid Quran surat Al-Anfal ayat 72. Di situ ada tabel. Yang pertama adalah lafal alladzina, yang kedua lafal amanu, yang ketiga bi amwalihim, yang keempat auliya adalah alladzina, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i. Ya. Kemudian lafal amanu disebut dengan hukum bacaan mad badal. Terus lafal bi amwalihim disebut dengan bacaan idhar safawi. Yang keempat auliya'u disebut dengan hukum bacaan mad wajib muttasil. Terus yang kelima, lafal malakum min disebut dengan hukum bacaan tajwid idgham mimi atau juga disebut dengan hukum bacaan idgham mislain. Terus yang keenam, miwala disebut dengan hukum bacaan tajwid idgham bi gunnah. Terus lafal qaumim bainakum disebut dengan hukum bacaan tajwid iklab. Terus lafal yang ke-8 adalah basyirun disebut hukum bacaan tajwid mad arid li sukun. Nah, kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan tajwidnya. Kemudian kalian nanti untuk mencari alasan-alasannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian jawab soal yang saya perintahkan tadi di kolom komentar. Terus yang kedua, kita akan mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, kita akan mempelajari yang ayat 12 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tahassasu. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa akan jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha dan juga Maha penyayang. Langsung kita akan mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana kita sampai di hukum bacaan tajwidnya. Nah, di situ ada tabel. Ya, tabel tersebut ada 4 kalimah. Yang pertama atau 4 lafal ya. Lafal yang pertama adalah ya ayyuhalladzina, termasuk hukum bacaan tajwid mad jaiz munfasil. Yang kedua ya ayyuhalladzina. Nah, ini juga hukum bacaan alif lam samsiah. Di situ tergambar atau bisa kalian lihat, bisa kalian cek
yang bergaris di bawah ini lafalnya sama ya, tapi yang bergaris di bawah ini menunjukkan hukum bacaannya. Yang pertama, lafal pertama itu ada di lafal ya, ya-nya panjang, ini garis bawahnya di situ. Kemudian yang kedua ada di alladzina, nah itu di garis bawah di situ, sehingga ada dalam satu lafal ini ada dua hukum bacaan tajwid, sehingga kita harus berhati-hati. Kemudian lafal yaghtab ba'dukum, termasuk hukum bacaan tajwid adalah idgham mutamatsilain. Sebabnya apa? Kalian cari jawab di dalam kolom komentar, sertakan nama. Kemudian lafal yang keempat ba'dukum ba'dha, disebut hukum bacaan tajwid ikhfa safawi. Ini kalau kalian sudah pernah belajar hukum-hukum bacaan tajwid dan hukum-hukum bacaan tajwid tersebut, alasan-alasannya kenapa ini dibaca menjais mufassir, kenapa ini dibaca alif lam samsiyah, kenapa ini dibaca dalam hukum bacaan tajwidnya adalah idgham mutamatsilain, ini termasuk ikhfa safawi, itu apa, sehingga kalian nanti bisa cepat mengerti. Tapi kalau bagi yang belum, tidak usah khawatir karena belum ketinggalan. Kalau kalian mau belajar, insya Allah bisa. Jadi saya tunggu. Oke, yang ketiga kita akan mempelajari bacaan ataupun Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi yang Quran surat Al-Hujurat ayat 12, sekarang ini Al-Hujurat ayat 10 dengan bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, itu artinya. Kemudian kita langsung menuju ke hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Di situ di dalam kotak ada 4 lafal ataupun kalimat. Yang pertama al-mu'minuna, termasuk hukum bacaan tajwid alif lam samsiyah. Kemudian ikhwatung fa'a, nah termasuk hukum bacaan tajwid ikhfa. Kemudian kalimat yang ketiga akhwaikum wa, termasuk hukum bacaan idhar safawi. Kemudian yang keempat wattaqullah, termasuk hukum bacaan tajwid tafkhim. Silahkan, seperti halnya tadi Quran surat Al-Anfal ayat 72, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, tugasnya nanti kalian akan mencari alasan-alasan dari hukum-hukum bacaan tajwid yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian ketahui. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari hukum atau kalian mencari alasan hukum bacaan tajwidnya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72, kemudian Al-Hujurat ayat 12, dan juga ayat 10. Silahkan kalian nanti jawabannya taruh di dalam kolom komentar di channel saya, ya, bubuhkan nama dan kelasnya, tapi jangan lupa subscriber. Jadi kalian jadi subscriber saya untuk channel saya, karena nanti model pembelajaran kita
mungkin akan sering saya memakai link-link channel YouTube saya. Dan jangan lupa share, like, komen. Komentar kamu adalah jawaban dari apa yang tadi sudah saya tugaskan di dalam materi pembelajaran yang kedua ini. Silahkan kalian pelajari, cari tahu dulu, kemudian jawab soalnya. Kemudian isi soal itu di dalam komentar di dalam YouTube saya. Tapi harus di subscribe lebih dahulu. Oke. Nah, pertemuan kali ini cukup sekian saja. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan khususnya bagi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya saja yang sudah subscribe channel YouTube saya, sehingga ini menjadi ladang dakwah dan ladang pembelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.